Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa saja alarm dari BMKG di musim penghujan tahun ini dan wilayah mana saja yang menjadi rawan bencana hidrometeorologi? Kita sudah terhubung bersama dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang Pak Guswanto. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Marvin. Oke, Pak Guswanto, kami konfirmasi Pak, apakah saat ini kita sudah memasuki musim hujan atau masih masa transisi Pak? Sebenarnya kita sudah memasuki musim hujan. Jadi saat ini sekitar kalau bulan Oktober ini sudah 59,1%. Dan nanti kita perkirakan akan bertambah di November dan maupun Desember. Desember itu kita perkirakan sudah hampir 96,8%. Hampir seluruh wilayah Indonesia itu memasuki musim hujan. Oke, artinya untuk Desember berarti perkiraan mencapai puncaknya atau peaknya itu berarti pertengahan, awal, atau akhir Desember, Pak? Nah, puncaknya itu sendiri kita BMKG memprediksi itu pada Januari, Februari tahun 2022. Oke. Tapi kalau kita bicara mengenai dampak yang ditimbulkan oleh intensitas hujan dalam musim kali ini akan seperti apa? Apakah berbeda seperti tahun sebelumnya atau sama? Kalau kita melihat kondisi beberapa hal yang menyebabkan curah hujan, kita melihat bahwa saat ini indeks ENSO atau itu dalam kategori 0,61 itu posisinya yaitu intensitas lemah menuju sedang. Dan ini kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu itu pada bulan Oktober sudah minus 1,2. Artinya ini sepertinya masih lebih lemah dibanding tahun yang lalu, tahun 2020. Oke, untuk tahun ini apakah ada prediksi badai penyerta atau angin kencang? Kalau kita melihat bahwa setiap musim hujan itu pasti akan mengalami badai penyerta. Misalkan nanti ada angin kencang, kemudian puting beliung, kemudian ada beberapa lagi nanti dampak ikutannya. Misalkan banjir dan tanah longsor. Seperti itu, Marvin. Oke, secara meteorologi Pak, ini apakah sudah terpetakan wilayah mana saja yang harus lebih waspada dalam musim hujan kali ini? Kalau kita melihat dari yang saya sampaikan dulu bahwa nanti apabila ini bisa potensi laninanya itu naik atau berkembang menjadi kuat, itu akan menjadi dampak peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di November, Desember, Januari. Itu Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, kemudian Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan. Sedangkan kalau pada posisi bulan Oktober ini, saat ini bulan Oktober itu yang kita waspadai ada beberapa wilayah. Misalkan saat ini Aceh bagian timur, Riau bagian tenggara, Jambi bagian barat, Sumatera Selatan bagian tenggara, Bangka Belitung, Banten bagian barat, Jawa Barat bagian tengah, Jawa Tengah bagian barat, dan tengah sebagian DIY dan sebagian kecil Jawa Timur, kemudian Kalimantan Tengah bagian timur, dan ada beberapa di Kalimantan Selatan dan Utara. Demikian kalau bulan Oktober. Oke, Pak Guswanto, kalau kita melihat saat ini ada juga kekhawatiran warga mengenai fenomena La Nina. Kapan kiranya La Nina akan melanda wilayah Indonesia? Ya, kalau kita melihat indeks ENSO sendiri saat ini posisinya masih minus 0,61. Artinya posisi saat ini adalah La Nina tapi intensitasnya lemah hingga sedang. Setidaknya ini akan berjalan hingga Februari. Nah, kemudian kalau kita melihat dampak yang ditimbulkan itu ada beberapa penambahan curah hujan. Kurang lebih 20% sampai 50% kemungkinan. Oke, 20% itu kok dibandingkan dengan tahun lalu lebih parah atau lebih ringan? Masih di bawahnya. Oke, artinya ini tidak akan terlalu memberikan dampak yang lebih buruk begitu dibandingkan tahun sebelumnya berarti Pak Guswanto ya? Ya, kalau dari sisi meteorologinya seperti itu, namun kalau dari sisi dampak bencananya, barangkali kan kita melihat di dalam peristiwa bencana hidrometeorologi itu ada beberapa parameter yang tidak bisa dikontrol. Misalkan daripada lingkungan, kualitas lingkungan, kemudian
kondisi daripada tutupan lahan dan seterusnya. Baik, sesuai dengan perhitungan meteorologi, apa yang harus diantisipasi, Pak Guswanto? Yang perlu diantisipasi yaitu ini adalah terjadinya fenomena cuaca ekstrim yang sering muncul pada saat hujan kategori sedang hingga lebat bahkan ekstrim, dan ini memberikan dampak yang muncul misalkan seperti bencana hidrometeorologi, angin puting beliung, angin kencang, banjir, longsor. Kemudian di dalam mengantisipasi beberapa hal itu ada beberapa langkah yang kami sarankan dari BMKG. Yang pertama, tetap tenang dan waspada terhadap potensi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini mengacu pada ambang batas yang sudah di dalam lingkungan. Kemudian tetap mengupdate informasi perakiraan cuaca melalui website BMKG maupun datang ke kantor-kantor BMKG yang ada di provinsi maupun di pusat. Kemudian kita juga perlu meningkatkan sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, badan pelaku usaha, masyarakat, dan komunitas serta media massa dalam hal sosialisasi bagaimana kita mengantisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim yang berdampak pada bencana hidrometeorologi. Kemudian dan yang terakhir yaitu bahwa kita harus mengenali potensi bencana lingkungan masing-masing sesuai dengan resiko bencana tersebut, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, menata lingkungan. Kemudian saat ini juga ada masih masa pandemi, jadi pastikan bahwa kita juga memakai protokol kesehatan jika evakuasi saat terjadi bencana itu diperlukan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Selamat siang, Bapak. Terima kasih.